Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesslyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Fellowship Pemimpin diadakan pada hari ini jam 5 sore. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Shalom anak muda, kita akan berfellowship kembali pada hari Rabu 17 September jam 6 sore di gereja. Jangan lupa datang dan ajak teman-temannya yang lain ya. See you! Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 19 September pukul 5 sore dan disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya pada hari Minggu 21 September jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari Minggu 21 September jam setengah 11 setelah ibadah raya selesai di Panorama dengan kode BDD PRDWDW. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Sekian info yang dapat saya sampaikan tahun 2025 tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu dan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini yang bersuka cita mari bersama lambaikan tangan dengan saya luar biasa. Sukacita di dalam Tuhan bukan karena situasi dan kondisi yang kita alami, tetapi Tuhan menggerakkan dari dalam hati kita kebahagiaan yang melimpah-limpah, damai sejahtera sekalipun situasi tidak mendukung, tetapi hati kita melimpah dengan syukur sehingga kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca satu ayat. Bersama nanti Bapak Ibu Saudara membaca kalimat firman Tuhan, saya akan bacakan kitabnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke 15 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sekali lagi,
Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita bermegah di dalam Kristus. Kita melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat saja yang naikkan pujian ini dalam. Terima kasih Tuhan. Tetap Yesus. Engkau yang memberikan damai sejahtera.
bersama kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita naikkan pujian bersama sekali. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali. Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh Kau yang mempesona hati kami. Kau yang memberi kesempatan yang baru. Tuhan yang memberi kami hidup, memberikan damai sejahtera-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan Kau Allah yang mempesona. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan kemurahan-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami memuji menyembah-Mu. Kau yang mempesona hati kami selamanya. Terima kasih. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Bertatalah, berkarya di tengah kami bagi Yesus segalanya. Yang kami rindu. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu yang kami rindu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena kasih
sekarang kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami bersyukur. Biarlah Tuhan yang terus mempesona hati kami. Sebab di dalam setiap musim yang kami lalui, Engkau yang terus memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kesempatan, bahkan memberikan kami kehidupan yang berkemenangan. Sehingga kami tidak punya alasan lagi untuk tidak mengucap syukur. Selalu menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sehingga sampai hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami siap memuliakan, memuji, meninggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertahtalah, berkaryalah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam kepada kiri kanan kita, katakan Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Di surga. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan. Katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan menari bersama buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji Tuhan. Semua yang difirmankan, katakan pasti, pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, katakan Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Terima kasih Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, walau bumi akan berlalu, walau bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Katakan dengan iman, semua yang difirmankan yang pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, katakan Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Bapak Ibu Saudara, berikan jempolnya ke atas. Siapa yang mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, boleh kita menari untuk Tuhan ya. Katakan shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Oke? Shalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi shalala, shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi shalala, shalalalala, Yesus cinta saya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang untuk adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu ya anak-anak. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari dengan kasih Ibu Yuli akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Yesus, kami Tuhan kembali anak-anakmu di depan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat guru-guru mereka Kau ajari mereka untuk selalu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati guru-guru mereka, berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya masa depan mereka kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat beribadah sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup, untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya jemput untuk kita berdiri bersama. Kita sepakat berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Kami amini pujian yang barusan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang tidak pernah ingkar janji, kesetiaan-Mu terbukti. Pagi hari ini kalau kami boleh ada, ini semua ada bukti daripada kesetiaan. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Pagi hari ini kembali kami berdiri di hadapan-Mu. Kami membawa bangsa kami ini ke dalam tangan. Kami percaya kalau hari-hari ini Engkau izinkan goncangan demi goncangan terjadi atas bangsa ini. Semua ini karena kami percaya Engkau punya rencana atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memurnikan bangsa ini. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Bapa, berikan hari-hari ini keberanian, kesanggupan kepada Bapak Presiden kami untuk mengadakan satu Tuhan, untuk mereformasi, mengadakan pembaruan kembali khususnya di jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para pejabat Tuhan, para anggota dewan. Kami mohon Tuhan supaya hari-hari ini semua yang tidak baik di bangsa ini, terutama para penguasa-penguasa lalim, penguasa yang tidak adil, tidak jujur, boleh hari-hari ini Tuhan Engkau bersihkan melalui Bapak Presiden kami. Kami mohon supaya bangsa ini
Tuhan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar jujur, adil, takut akan Tuhan. Kami merindukan Tuhan, negara yang sungguh-sungguh adil, makmur, bahkan mensejahterakan rakyat. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu semua yang terjadi, kami tetap percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Engkau sedang bekerja untuk bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang punya rencana atas bangsa ini. Karena bangsa ini ada semua karena Engkau. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang hari-hari ini yang berdoa syafaat bagi bangsa ini, baik pagi, siang maupun malam. Tuhan dengar doa-doa yang dinaikkan, supaya benar-benar di bangsa ini terjadi satu kegerakan yang rohani yang besar. Kami rindu Tuhan akan ada pemulihan, mujizat-mujizat terjadi atas bangsa ini. Oh, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya bersatu hati hari-hari ini, terus menaikkan doa-doa ini kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan. Engkau hari-hari ini sedang mengasihi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk kota kami Salatiga. Kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada pemimpin kami kota Salatiga ini hati yang takut akan Tuhan, supaya dapat hari-hari ini, oh Tuhan, memimpin kota Salatiga ke depan lebih baik lagi. Bahkan BKGS yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, yang merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan, biar Engkau pakai seluruh pengurus BPS untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada di Salatiga, supaya kami boleh bersatu hari-hari ini. Oh Tuhan, untuk memajukan juga, ikut ambil bagian dalam memajukan kota Salatiga, terutama supaya gereja Tuhan di kota Salatiga Tuhan boleh menjadi berkat, memberkati masyarakat kota Salatiga. Terima kasih. Bersyukur untuk saat ini, kalau kami boleh berada di tempat ini, semua ini karena kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami tahu gereja ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa, taruhkan kepada setiap kami jemaat-Mu rasa haus dan lapar akan Tuhan, supaya setiap kali kami datang ke tempat ini semata-mata rindu untuk bertemu dengan Engkau, agar supaya sungguh-sungguh Tuhan, anugerah yang sempurna dari tempat yang maha tinggi boleh melawat setiap kami ketika kami melangkahkan kami di rumah ini. Seluruh hamba-Mu yang melayani, kami berdoa dari gembala sidang, seluruh staf penggembalaan, tim PW Tuhan, multimedia, para penerima tamu, kolektan, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau senantiasa layakan dan kuduskan kami, karena kami merindukan Engkau Tuhan. Tolong supaya setiap kami datang kepadamu di tempat ini, kami boleh menemukan Engkau, kami boleh menikmati Engkau. Sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap kami. Di dalam kami Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami merindukan Tuhan, ada satu pemulihan di gereja ini. Kami merindukan Tuhan, mujizat-mujizat terbesar terjadi, yaitu pertobatan jiwa-jiwa. Tuhan,
Yesus, kami tahu waktumu singkat, kami merindukan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Kiara lama sikara lama sekara lama sikiara lama gloria lama sikana lama sekara lama sakara lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Oleh sebab itu Engkau urapi hamba-Mu, berikan roh pewahyuan supaya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan, untuk setiap kami jemaat-Mu, supaya melalui kebenaran firman-Mu kami hari-hari ini terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan daripada segala perkara. Terima kasih, bersyukur Bapa. Terimalah segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh doa kepadamu, menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, setiap doa kami tidak sia-sia, karena semua ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua ini diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari para wanita katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam Tuhan Yesus, tangan-Mu Tuhan
terbukti sepanjang hidup kami. Sepanjang Ya Yesus, selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami, yang tidak pernah ingkar akan janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan selalu dan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, dan kami lewat pujian ini Tuhan, kami rindu Tuhan setiap kami bisa tetap setia melayani dan mengasihi-Mu Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti. Kami berdoa juga urapi semua yang mendengarkan jemaat-Mu Tuhan, supaya bisa mereka mengerti apa yang disampaikan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan buat setiap kami, tapi setiap kami mau bergerak dan mau melakukan setiap apa yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Buka telinga mata hati kami untuk kami bisa duduk diam mendengarkan setiap firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Siapa yang tahu bahwa kita sudah ada di akhir zaman? Gak ada yang tahu. Siapa yang tidak tahu kita sudah ada di akhir zaman? Gak ada yang tahu juga. Siapa yang bingung? Bapak Ibu, Saudara, kita ini sudah ada di penghujung akhir zaman. Akhir zaman dimulai kapan? Ada yang tahu? Ketika Yesus naik ke surga itu dimulailah akhir zaman. Jadi sudah berapa tahun Bapak Ibu kalau mau dihitung? 2000 tahun. Sudah 2000 tahun. Nah, kenapa saya mau menyampaikan tentang akhir zaman? Karena beberapa waktu terakhir ini ada berita viral. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara dengar atau tidak, bahwa Tuhan Yesus mau datang di bulan September. Siapa yang pernah dengar? Berarti nggak ada yang dengar ya? Oh, ada yang dengar 2.
3 orang yang dengar. Yang lain gak ada yang denger ya, yang didengerin gak tahu apa ya. Iya. Ya, kita ini dalam beberapa waktu terakhir ini begitu banyak berita yang kita dengar ya, baik dari negara kita, terus yang barusan di minggu ini Nepal, kerusuhan, terus ada lagi Prancis yang katanya mereka terinspirasi dari gerakan Indonesia. Ya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi ini juga satu tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu, bahwa akan terjadi kekacauan di mana-mana, bangsa melawan bangsa, dan ada banyak hal lagi. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan tentang akhir zaman. Kita sempat ngobrol sama Pak Gembala, kira-kira gimana kalau hal ini disampaikan. Terus oke, katanya memang harus disampaikan bahwa jemaat tidak hanya mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh. Memang yang selama ini kita mendengar hal itu ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi ada di sisi lain yang harus kita memang jemaat harus tahu. Kalau kita tidak mengajarkan kepada jemaat, sebagai gembala pasti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena tidak memberitakan tentang hal-hal yang belum digenapi. Nah, saya mau memulai ya dari peta zaman. Saya kalau nggak salah ingat ya, 3 tahun yang lalu saya sempat menyampaikan hal ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara masih ingat atau tidak. Coba tolong dibuka yang pertama slide-nya. Ya. Gitu kelihatan. Oke. Jadi ini peta zaman, peta akhir zaman. Dimulai dari kekekalan, ya dari sebelum penciptaan, karena Allah itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Ya, kekal di sini tidak terbatas dengan waktu. Waktu itu diciptakan ada ketika bumi diciptakan. Ya, ketika ada benda-benda penerang, ada matahari, ada bulan, disitulah pertama kali waktu ya diciptakan, dibatasi waktunya sehingga kita tahu tahun ini tahun 2025. Nah, ketika pertama kali diciptakan ya dari sini ke sini itu dihitung masanya 7.000 tahun. Saya akan coba buka dulu di di 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi di hadapan kita waktu itu panjang 1000 tahun, tetapi di hadapan Tuhan 1000 tahun itu dianggap hanya satu hari. Kita tahu Bapak Ibu, masih ingat nggak penciptaan itu berapa hari? 6 hari penciptaan. Di hari ke-7 Tuhan itu beristirahat. Nah, berdasarkan ya dari firman ini bahwa 1000 hari 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Kalau balik lagi ke peta yang tadi, jadi seperti ini Bapak Ibu. Masa Israel ini, perjanjian lama ini, dari Adam sampai ke Yesus lahir. Ini tanda salib ini artinya Yesus lahir ya. Ada waktu 4000 tahun. Dihitung ada masa 4000 tahun. Nah, dari masa Yesus sampai sekarang, kita ini ada di zaman gereja. Namanya zaman perjanjian baru. Karena Yesus menebus setiap kita dan dia sudah bangkit.
ini ada masa 2000 tahun. Tuhan Yesus, masih ada ingat nggak Tuhan Yesus mati dan bangkit di usia berapa? 2033. Nah, kalender Masehi dihitung ketika Yesus lahir ya, dihitung dari tahun 0. Jadi kalau di tahun 33 Yesus naik ke surga, jadi 2000 tahun kemudian kapan? 2033, gitu ya, 2033. Jadi waktu 2033 tinggal 8 tahun lagi. Nah setelah itu ada yang namanya, jadi di dalam firman Tuhan kita itu ada sekitar 700 lebih nubuatan. Ya, para teolog yang ngitung, saya nggak ngitung ya, saya cuma baca aja. Ada 700 lebih nubuatan. Dan dari 700 lebih nubuatan tersebut 81% sudah digenapi. Tinggal 19% yang belum digenapi. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau 81% digenapi firman Tuhan itu, menurut Bapak Ibu Saudara 19%-nya akan digenapi atau tidak? Pasti akan digenapi. Nah tadi mengacu dari penciptaan dunia, ada 7 hari ya. Jadi kalau dihitung di masa ini di hadapan manusia menjadi 7.000 tahun. Nah di dalam ada beberapa di dalam firman Tuhan itu ada beberapa kitab yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang saya bilang masih ada 19% yang belum digenapi. Nah terus digambarkan dalam peta zaman oleh para teolog bahwa akan ada yang namanya masa pengangkatan. Ada masa perjamuan kawin anak domba. Ada masa aniaya besar, antikris berkuasa di bumi selama 7 tahun. Setelah itu, setelah masa 7 tahun ini berakhir, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan dia mengalahkan antikris. Setelah terjadi itu, jadi ketika Yesus datang yang kedua kali mengalahkan antikris ini dikenal dengan namanya Harmagedon. Setelah itu, setelah antikris dimusnahkan, itu akan ada namanya kerajaan 1000 tahun damai. Nah, setelah ini pada waktu kerajaan 1000 tahun damai, iblis itu diikat di jurang maut. Ya. Setelah diikat di jurang maut, dilepaskan kembali. Nanti di akhir 1000 tahun ada yang namanya perang Gog Magog. Jadi ini iblis akan berperang kembali, dilepaskan kembali, akan mempengaruhi manusia yang ada di kerajaan 1000 tahun ini untuk berperang melawan Tuhan. Di sini akhirnya iblis dan orang-orang yang melawan Tuhan akan dikalahkan dan ada tata putih besar, ini namanya pengadilan. Nah, disinilah semua orang diadili, mendapatkan yang tidak percaya kepada Tuhan, dia nanti yang akan masuk ke dalam kematian kekal. Itu yang namanya neraka. Ini saya jelaskan secara singkat seperti itu. Nah, kembali lagi. Di dalam bisa tolong dibantu, ada Yoel 2 ayat 28 ya. Nah, di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31 dikatakan seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, dari sini kita melihat ada tanda-tanda sebelum hari Tuhan itu datang. Ini kemarin juga yang lagi sempat viral, minggu lalu ada kejadian apa? Ada yang ingat? Di tanggal 7 sampai 8? Ya, ada gerhana bulan. Ada gerhana bulan total. Tapi itu disebutkan sebagai bulan darah. Kenapa? Karena warnanya menjadi merah. Kayaknya saya lihat Mas Jeffrey waktu itu bikin status ya. Dari sini kelihatan merah enggak? Enggak. Hah? Saya ngelihat ada beberapa foto-foto dari beberapa negara lain-lain warnanya merah. Ya. Ada penjelasan ilmiahnya. Saya nggak akan menjelaskan di sini. Tetapi itu kan jadi satu tanda. Nah, terus matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Saya bicara ini nanti saya hubungkan dengan apa yang viral hari-hari ini ya. Jadi 2 minggu lagi, jadi bukan 2 minggu lagi, 2 minggu lagi dari yang minggu lalu. Jadi terhitung minggu depan, tanggal 21 akan ada gerhana matahari. Ya, jadi ini sesuatu yang fenomenal langka. Dalam waktu 2 minggu terjadi bulan darah, 2 minggu kemudian ada gerhana matahari. Nah, ini saya cuman mengkonfirmasi bahwa ada tanda-tanda sebelum Tuhan datang. Nah, kemudian dikatakan Tuhan mencurahkan rohnya di hari-hari terakhir. Nah, saya banyak melihat, sering dengar, sering melihat juga ada kesaksian-kesaksian di YouTube ya. Orang itu mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Tapi kadang-kadang kalau orang dewasa yang menyampaikan saya kurang, nggak terlalu percaya banget gitu ya. Pertama, saya tidak tahu mereka siapa, tidak tahu latar belakangnya bagaimana, apakah benar-benar atau mereka hanya mendramatisasi atau mereka seperti melihat padahal tidak. Jadi saya tidak begitu percaya. Tetapi beberapa waktu ini mulai banyak anak-anak yang bermimpi. Mereka bermimpi tentang cerita pengangkatan. Ya, saya sempat mendengar beberapa orang dan mereka punya satu alur kronologis yang sama. Cerita di mimpinya itu yang membuat saya akhirnya memperhatikan anak-anak itu masih kecil, Bapak Ibu Saudara ya, mungkin sekitar 4 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mereka kan bukan anak-anak yang mengerti cerita tentang akhir zaman, ya kan? Bapak Ibu Saudara aja banyak yang nggak ngerti kan, apalagi anak-anak yang masih kecil seperti itu. Tapi mereka bercerita bahwa mereka mimpi. Alurnya semua sama, mereka semua diangkat. Ketika diangkat, saya balik lagi. Nah, ketika diangkat, alurnya semua sama, pengangkatan. Terus mereka bilang, mereka dibawa ke surga, dan mereka melihat ada perjamuan makan yang besar di surga. Dan mereka mengikuti perjamuan makan di sorga. Terus setelah itu mereka semua melihat, ini cerita dari beberapa orang anak, tapi hampir semua kronologinya mirip ya. Setelah itu mereka melihat Yesus naik kuda, turun ke bumi. Dan kemudian orang-orang yang tadi ada di surga, mengikuti perjamuan kawin, mereka mendapatkan kuda satu-satu per orang, mereka semua turun ke bumi untuk berperang di bumi. Ya, ada satu anak yang dia bilang, dia yang agak paling jelas menceritakan, dia bilang, saya ketika turun saya melihat bumi seperti apa? Bumi itu seperti bola globe yang bulat ya. Nah, kalau globe bulat itu kita kan lihat warnanya biru, hijau ya.
ditanya warnanya apa? Warnanya merah dan hitam. Kenapa kok warnanya merah dan hitam? Karena nggak tahu, dia bilang karena banyak api di mana-mana. Terus gimana? Cerita akhirnya gimana? Cerita akhirnya Tuhan Yesus menang. Ya. Nah, ketika saya mendengarkan itu, saya mulai memperhatikan. Bapak Ibu. Tapi satu hal saya mau jelaskan juga bahwa pengangkatan ya itu ada beberapa pandangan. Jadi pengangkatan ada di awal masa aniaya, ada di tengah-tengah masa aniaya, ada setelah di masa aniaya. Ya, mereka semua pandangannya tersebut punya ayat pendukung masing-masing. Nah, GBI, gereja kita mempercayai pengangkatan ini ada di depan sini. Tapi ternyata kemarin kita mau cari tentang sikap teologis GBI tentang pengangkatan. Ternyata sudah berubah. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Mengenai waktu pengangkatan ada 4 pandangan yang berbeda. Pengangkatan sebelum masa antikristus, pengangkatan di tengah masa aniaya, setelah antikristus memerintah 3,5 tahun, pengangkatan di akhir masa antikristus. Ketiga, yang keempat, pengangkatan terjadi beberapa kali, yaitu sebelum atau selama masa tribulasi. Tribulasi itu masa penganiayaan. GBI meyakini ada 2 tahap kedatangan Kristus dalam waktu yang berbeda. Maksudnya yang soal kedatangan Kristus ini, jadi Kristus itu akan datang yang kedua kali. Selama 2 kali Tuhan Yesus itu akan datang kembali, tetapi yang pertama dia tidak menjejakkan kakinya di bumi. Dia hanya datang di awan-awan. Itu yang namanya rapture. Ya. Terus yang kedua, Yesus datang yang kedua ini menjejakkan kaki di bumi. Ini dia memerangi antikris. Ini yang kedua. Ya. GBI meyakini ada 2 tahap kedatangan Kristus dalam waktu yang berbeda, namun tidak menekankan teori pengangkatan manapun. Yang penting ini yang kita harus tahu. Kita harus siap menyambut kedatangannya setiap saat. Itu pandangan dari gereja kita. Selanjutnya bisa tolong ya. Nah, saya mau menyampaikan tentang berita kenapa ada viral Yesus akan datang bulan September ini. Ya, bahkan tanggalnya sudah ada. Tanggal 23 atau tanggal 24 September. Nah, saya mau menyampaikan latar belakang. Kenapa sebabnya ada timbul pandangan seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa di Israel itu Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel untuk merayakan 7 perayaan dalam setahun. Dan itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang Israel. Ada 7 perayaan, bisa dilihat di ini ya. Ini saya rangkumkan saja, tapi kalau Bapak Ibu mau baca, ada di, coba habis ini apa ya? Lagi. Nih di hari-hari raya, ada di Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Itu panjang banget ya. Tapi dirangkai saya buatkan di tabel seperti ini. Coba dibalikin lagi ke tabel yang tadi. Ya. Yang pertama, ada Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu artinya tentang penebusan, pengorbanan, dan kematian Mesias. Nah begini Bapak Ibu, diyakini bahwa ke-7 hari raya tersebut adalah satu nubuatan yang akan Tuhan genapi terjadi di bumi.
Nah dari 7 hari raya, ada 4 hari raya yang sudah digenapi langsung oleh Tuhan sendiri. Yang pertama ini adalah hari raya Paskah. Paskah menurut orang Yahudi itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Ya, sebelum mereka keluar dari Mesir kan ada satu hari di mana malaikat maut itu melewati Mesir. Jadi setiap pintu-pintu rumah yang tidak dioles darah anak domba itu akan dimasuki dan anak sulungnya akan dibunuh. Tapi karena orang-orang Israel sudah diberitahu untuk mengoleskan darah anak domba di pintu, itu malaikat maut lewat. Begitu malaikat maut lihat ada darah, dia akan lewat. Nah itu yang dirayakan oleh bangsa Israel, itu hari raya Paskah. Tetapi tepat ketika hari raya Paskah 2000 tahun yang lalu, Yesus itu disalibkan. Bertepatan pada hari Jumat ya. Nah itu bertepatan ketika hari raya Paskah orang Israel, Yesus disalibkan. Dan hal itu sudah digenapi tentang pengorbanan Mesias, kematian Mesias. Jadi dia menggantikan darah yang dioleskan di pintu-pintu. Itu bicara tentang secara rohani kita sudah ditebus ya, tidak mendapatkan kematian yang kekal kembali. Terus yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Nah hari raya roti tidak beragi 2000 tahun lalu itu tepat jatuh di hari Sabtunya ketika Yesus dikubur, ketika Yesus dimakamkan. Jadi hari raya roti tidak beragi ini sudah digenapi langsung oleh Tuhan Yesus. Terus yang ketiga ada namanya hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini 2000 tahun lalu pun sudah digenapi ketika Yesus bangkit. Jadi di hari Minggu ketika Yesus bangkit itu adalah tepat pada perayaan hari raya buah sulung. Jadi Mesias mewakili buah sulung yang bangkit dan statusnya sudah digenapi. Terus yang keempat, hari raya Pentakosta. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 2, ketika hari raya Pentakosta, ya, orang-orang Israel merayakan Pentakosta, itu Roh Kudus juga turun. Jadi itu sudah digenapi. Hari yang keempat. Selanjutnya ada 3 hari yang belum digenapi, yaitu Rosh Hasanah atau peniupan sangkakala, Yom Kippur atau pendamaian, dan hari raya Sukot atau pondok daun. Nah ini yang menjadi dasar pemikiran kenapa viral bahwa Tuhan Yesus akan datang di bulan September ini. Nah di hari raya yang kelima, Rosh Hasanah ini adalah tahun baru Israel. Tahun ini Israel akan memasuki tahun baru antara tanggal 23 atau tanggal 24. Nah saya baru mengerti bahwa ternyata untuk menentukan tahun baru itu mirip seperti yang saudara-saudara kita biasa adakan, orang Islam ya, mereka melihat hilal, melihat bulan. Orang Israel pun begitu, ketika mereka menentukan tahun baru mereka harus melihat bulan terbit. Jadi mereka bisa menentukan di tanggal yang tepat. Nah kalau tahun ini tanggal 23 sampai 24. Oke. Saya ini agak bingung ya karena terlalu banyak di sini, jadi agak saya coba berusaha menjelaskan seringkas mungkin. Nah terus kemudian begini. Coba habis ini apa ya? Nah di Markus 13 ayat 32 ini Tuhan Yesus menyampaikan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi
kedatangan Tuhan digambarkan sebenarnya seperti pencuri. Malaikat sorga tidak tahu kapan waktunya. Bahkan anak pun itu berarti Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa saja. Ya, itu yang firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang tahu. Tetapi mereka mengatakan bahwa di terjemahan aslinya tentang hari dan saat itu menunjuk pada hari dan jam. Hari dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Itu yang mereka sampaikan. Jadi mereka menganggap kalau hari dan jam tidak ada yang tahu, berarti tanda-tanda untuk masuk misalnya ke tahun berapa, ke bulan apa, mereka bisa tahu. Ya. Ini yang menjadi dasar kenapa akhirnya timbul pandangan seperti ini. Ya. Jadi dimulai dari ada beberapa penglihatan yang mengatakan bulan September. Tuhan datang bulan September. Ya. Terus mereka menurut dari tadi ya, penentuan tahun baru itu kan harinya tidak tahu antara tanggal 23 atau 24. Itu yang mereka sebutkan ya. Jadi tidak tahu entah tanggal 23 atau 24. Tetapi di bulan September. Mereka bilang begitu, kedatangan Mesias tepat di hari peniupan sangkakala. Kenapa dikatakan peniupan sangkakala, di hari peniupan sangkakala? Di dalam firman Tuhan, bentar. Nih. Benar. Markus 13 ayat itu di bawahnya salah ya. Ini kalau nggak salah 1 Tesalonika ya, atau 2 Tesalonika. Sebab pada waktu tanda diberi, ininya salah ya Bapak Ibu ya, ini belum diganti kayaknya Markus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa pengangkatan itu dimulai ketika sangkakala Allah berbunyi. Karena itu bertepatan dengan hari raya peniupan sangkakala. Tolong dibalikin ke tabel yang tadi. Ya. Nah, karena itu kenapa mereka menghitung di tahun 2025? Tadi yang saya sebutkan tadi di awal Bapak Ibu, bahwa tepat 2000 tahun ya, itu adalah tahun 2033. Tepat 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Ya, itu tahun 2033. Dan mereka menghitung kalau seandainya 7 tahun mengalami masa aniaya, masuk di dalam 7 tahun penganiayaan tersebut, ketika dimulai di bulan September ini, jadi berakhir di tahun 2032, itu tepat di tanggal 15 September 2032, bertepatan dengan hari raya ini, Yom Kippur, perdamaian. Nah, ini bagi orang Israel adalah hari penebusan dosa. Tapi buat mereka ini Yom Kippur adalah ketika Mesias datang menyelamatkan Israel. Dan ini bertepatan dengan tadi peta zaman tadi ya. Setelah 7 tahun Yesus datang mengalahkan Antikris. Nah, ini yang dipercayai. Karena itu mereka berhitung seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah tahun 2033 berarti masa 6.000 tahun berakhir. Masuk ke hari ke-7 di mana Tuhan itu beristirahat ya. Dia 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu ingat tadi setelah Tuhan Yesus
turun ke bumi mengalahkan antikris, dimulailah yang namanya milenium baru atau kerajaan 1000 tahun damai. Jadi mereka menghitung dari tahun 2033. Nah, ketika 2000 masa kerajaan 1000 tahun damai ini adalah penggenapan Sukot atau pondok daun. Pondok daun ini artinya perjamuan kawin, milenium 1000 tahun damai. Karena itu 3 yang belum digenapi itu mereka menghitungnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya mengatakan begini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu ya, cuman supaya kita bisa berjaga-jaga. Sekali lagi saya katakan bahwa bisa itu tolong di selanjutnya. Nah, ya, seperti yang dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Yang penting adalah supaya kita berjaga-jaga. Ini ayat-ayat yang mendukung tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, ada tanda-tanda. Waktu saya terbatas, kalau saya nerangin semua pasti waktunya nggak cukup. Ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saya juga nyiapin sebenarnya ada beberapa, tapi saya rasa waktunya nggak cukup untuk kita bicara hari ini karena terlalu panjang. Nanti selanjutnya di dalam, nah kita baca di Markus 13 ayat 33 ayat 37. Jadi ketika Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tanda-tanda dia datang kembali yang kedua, dia tutup dengan perikop ini. Di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi pesan dari Tuhan buat setiap kita, supaya kita selalu berjaga-jaga, karena waktunya tidak ada yang tahu ya. Hal ini memang sudah disampaikan dari 2000 tahun yang lalu, berjaga-jaga. Tetapi karena Tuhan belum datang juga, akhirnya timbullah banyak orang yang mulai mengejek. Dari dulu Tuhan mau datang, tapi kok nggak datang-datang. Nah, Tuhan juga menyampaikan bahwa keadaan akhir zaman itu seperti keadaan Nuh. Ya, ketika Nuh sebelum mengalami air bah, dia sempat menyampaikan ya kepada orang-orang di zamannya untuk bertobat. Tetapi mereka semua tidak ada yang mau bertobat. Akhirnya mereka sadar ketika air bah mulai datang. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika zaman Nuh dikatakan semua makan, minum, kawin dan mengawinkan, maksudnya berjalan hidup seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Aman-aman saja, tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, ketika itulah aku datang. Nah, di dalam firman Tuhan ini menganalogikan Tuhan ini adalah Tuhan dan hamba-hambanya itu adalah kita. Ya, seorang hamba yang dilakukan adalah melayani tuannya, benar kan? Melakukan setiap tugas pelayanan dengan baik. Nah, seharusnya yang kita lakukan, apa sih yang kita lakukan dengan berjaga-jaga? Kita sebagai
hamba-hamba Tuhan, kita itu melayani. Semua yang ada di sini adalah hamba Tuhan. Bukan, oh yang hamba Tuhan cuman orang-orang yang di sini di depan. Tidak. Kita semua punya tugas untuk melayani Tuhan, ya. Kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, tetapi ada Tuhan bilang kerjakan keselamatan kita. Bukan berarti oh saya sudah ditebus, saya pasti selamat. Ketika kita masih hidup di dunia ini, banyak hal-hal yang bisa membuat kita jatuh kembali dalam dosa. Karena itu perlu yang namanya mengerjakan keselamatan kita. Kita juga harus berjaga-jaga. Tolong selanjutnya slide-nya. Nah, seorang hamba ya melakukan tugas pelayanannya. Sebenarnya ada dua hal besar ketika kita melayani Tuhan. Yang satu melayani Tuhan, yang satu melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam coba selanjutnya di sini. Ya. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, itu ayat itu mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Terus habis itu baru mengasihi sesama manusia. Nah, melayani yang di sini yang pertama adalah melayani Tuhan. Baru yang kedua baru melayani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan salah. Kita merasa mungkin yang sudah melayani pekerjaan Tuhan merasa bahwa oh saya sudah melayani Tuhan. Tapi jangan lupa ada satu yang terutama yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang pertama harus melayani Tuhan. Nah, itu yang harus dilakukan dari dua tadi, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan saya breakdown jadi 3. Yang melayani Tuhan itu, jadi kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Selalu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah bentuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Terus yang melayani pekerjaan Tuhan, kalau di breakdown ada 3 hal yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan lewat tindakan kasih, ya. Apa yang kita lakukan dengan tindakan kasih tidak hanya berbicara di gereja, tapi dimanapun kita ditempatkan, itu kita melayani Tuhan, ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, saya kerja di tempat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Disitulah Bapak Ibu Saudara bisa melayani, menyatakan Tuhan lewat pelayanan saudara dengan memberikan kasih ya kepada orang-orang di sekitar saudara. Jadi jangan berpikir bahwa oh pelayanan harus di gereja. Tidak, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, saudara harus bisa melayani Tuhan. Terus yang kedua, melayani Tuhan menggunakan karunia dan talenta. Ya, ini biasanya dilakukan di dalam gereja ya. Tuhan punya setiap kita punya talenta dan karunia yang berbeda yang Tuhan berikan buat setiap kita. Marilah kita pakai untuk kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani, punya karunia, punya talenta. Oh, saya kayaknya bisa nyanyi ya. Saya sepertinya kalau jadi asyir senyum saya lebih lebar daripada yang itu. Boleh mendaftar. Saya senangnya berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar, oh saya kepengen jadi pendoa. Nah itu menggunakan karunia dan talenta. Terus yang terakhir, melayani Tuhan sebagai saksi Kristus. Itu kewajiban setiap kita untuk menjadi saksi. Karena itu adalah amanat agung. Sebelum Tuhan naik ke surga, yang Tuhan sampaikan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Selanjutnya, slide-nya. Nah, hari ini saya tidak memberikan tema di depan Bapak Ibu, temanya di belakang. Sudahkah kita melayani Tuhan? Itu biarlah menjadi pertanyaan setiap kita semua. Apakah kita sudah melayani Tuhan hari ini? Dari tadi yang saya jabarkan, ya. Bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang terutama dan yang utama adalah melayani Tuhan dulu, ya.
selalu punya waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Baru kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Supaya ketika Tuhan datang kembali, kita didapati tetap setia mengerjakan pelayanan kita. Satu hal lagi yang saya mau ingatkan. Jangan ketika pulang yang diingat, kata Cik Rina, kata Tante Rina, Tuhan datang bulan September. Jangan itu yang diingat ya. Tapi yang diingat adalah berjaga-jaga. Tetaplah setia mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Ketika memang waktunya Tuhan datang, kita tetap didapati setia. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, masuklah engkau hambaku yang setia. Ya, setiap kita pastikan rindu untuk masuk bersama-sama bersama Tuhan di dalam kekekalan. Nah, biarlah ini menjadi renungan setiap kita. Apakah kita hari ini sudah melayani Tuhan? Ya, supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita semua didapati tetap setia. Amin. Saya minta tim PW bisa maju. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya minta keyboard aja ya. Melayani, Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh
segala nubuat dalam firman Tuhan sebagian besar semua sudah terjadi ya Tuhan, dan masih ada yang belum terjadi, yaitu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tapi kami percaya firman-Mu itu pasti digenapi. Engkau pasti datang segera untuk menjemput setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah sementara kami boleh menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kami boleh didapati tetap berdoa, berjaga-jaga, sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami boleh siap ya Tuhan Yesus. Dan sementara kami boleh menantikan kedatangan-Mu Tuhan, bawalah hidup kami terus semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus, semakin mengasihi firman-Mu, menjadi pelaku firman Tuhan. Kami telah menerima kasih itu, dan biarlah kami Tuhan Yesus boleh menyalurkan kasih itu Tuhan dengan melayani Engkau yang pertama. Selanjutnya kami juga melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Segala apapun yang Tuhan nyatakan bagi kami boleh salurkan kembali. Tuhan, biarlah menjelang kedatangan-Mu Tuhan tidak membuat kami khawatir, takut, tapi kami boleh bersiap dengan sebuah kesukacita yang besar, sebagaimana mempelai boleh menantikan calon mempelainya, menantikan Engkau, sehingga sungguh-sungguh kerohanian kami semua pada kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, kami didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Kami sungguh-sungguh siap dengan sukacita, bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sebab itu biarlah di masa-masa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh membangun hubungan dengan Engkau Tuhan, di dalam persekutuan yang intim Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari firman-Mu, mencari kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus berjalan sesuai dengan kebenaran di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, nyatakan terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan Tuhan, kami dipulihkan, bahkan kami dipertobatkan. Kami memilih bertobat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi hidup dengan asal-asalan, tapi kami hidup sungguh-sungguh menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Persiapan kami Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami tidak tertinggal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu terus yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Sekali lagi dengan pengagungan, sebab Dia besar.
Tuhan yang besar dan ajaib selain Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat dibandingkan denganmu, apalagi disejajarkan dengan Engkau. Tahu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Doa kami, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Digenapilah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pujian, hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan, buat kehadiran-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami Tuhan, memberikan pemulihan demi pemulihan, mempertobatkan kami, membawa kami di dalam trek kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman Tuhan tidak membuat kami gentar dan takut, tapi justru firman Tuhan membangkitkan semangat kami, membangkitkan kasih kami kepada Tuhan lebih lagi Tuhan. Sementara menantikan Engkau, kami boleh didapati Tuhan setia mengasihi Tuhan, setia melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari ini, buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam ibadah, buat kehadiran-Mu. Engkau saja yang terus dipuji dan dimuliakan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, undur diri dari tempat ini, melanjutkan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh undur diri dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus